bukan hanya orang-orang rohani yang bisa mendengar suara Tuhan. Anda, setiap Anda, kalau Anda kenal Tuhan, kalau Anda mengenal Tuhan, kalau Anda baca firman Tuhan, Anda tahu karakter Tuhan, Anda bisa mengenal suara Tuhan. Saya berterima kasih, saya dipercaya untuk sharing firman, dan saya tahu saya hanya latar belakang ibu rumah tangga, tapi kita apapun latar belakang kita bisa sharing firman Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memanggil jiwa-jiwa untuk kita bisa berbagi tentang kemuliaan Tuhan, benar nggak? Ya. Jadi kalau ada, kita tahu di dalam Roma 8 ayat 28, Allah mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihinya, yang terpanggil dalam kerajaannya. Ya, itu firman Tuhan kita hari ini, dan kita harus tahu satu ayat firman ini yang kita tekankan adalah Tuhan turut bekerja, benar nggak? Tapi kita harus tahu Tuhan itu bekerja punya sistem, saudara. Jadi judul saya sistem kerja Allah. Ya, kita mari mengenal sistem kerja Allah dalam kehidupan kita. Next, ya. Jadi bisa diterusin? Jadi di dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang. Anda tahu nggak sekarang Allah itu siapa? Pertanyaannya, kita tahu sekarang, tahu apa kita? Tahu nggak kita tentang Allah? Kenal nggak kita Allah? Tahu nggak kehendak Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah tahu Allah, kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah tahu kehidupan apa yang Allah rancangkan buat kita akan bersyukur apapun cara kerja Allah dalam hidup kita. Kita akan bersyukur bagaimanapun cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu semua mendatangkan kebaikan. Bagaimana kita bisa, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita tahu maunya Allah? Ya, bagaimana? Ya bergaul dengan Allah. Bergaul dengan orang-orang yang mengenal Allah. Bergaul dengan orang-orang yang tahu firman Allah. Bergaul dengan firman Allah. Gimana sih kok bisa bergaul dengan Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Kok Bu Sri ini gaya banget kenal Allah? Emang udah pernah ke surga? Emang pernah jalan-jalan dengan Allah? Iya, saya sudah mengenal Allah. Saya yakin saya mengenal Allah. Terserah orang lain sok tahu, dibilang sok ini, itu enggak urusan saya. Urusan saya adalah saya dan dengan Tuhan, benar enggak? Nah sebenarnya itu yang kita perlukan. Di dalam kehidupan kita mengenal Allah dari mana? Pertanyaan kan bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan membaca firman-firmannya. Dengan datang ke gereja setiap minggu. Dengan datang pada saat ada program-program kerja, doa dan sebagainya, program-program apapun di dalam gereja ini. Bergaul dengan komunitas yang mengasihi Allah. Kita bergaul, kita mengenal Allah jelas dengan firman-firmannya. Kita mengenal karakter Tuhan dengan firman-firmannya. Sehingga kita tahu Allah itu kasih, benar nggak? Kalau kita enggak tahu Allah itu kasih, berarti kita tidak pernah membaca Alkitab. Kalau kita enggak tahu, kita harus menebarkan kasih, kita harus memberi kasih, memberi senyum lebih banyak daripada menerima. Kita berarti belum mengenal Allah. Kita tahu Allah itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita mengenal Allah, kita tahu firman Allah, kita akan keep going di jalan yang benar. Benar nggak? Jalan-jalan kebenaran Tuhan tuh kita harus tahu. Kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, kita akan berjalan itu tahu rasa bersalah. Ini nggak benar, balik lagi. Dikoreksi, saudara. Itu sebabnya kenapa kita tiap hari Minggu datang, atau sekarang yang enggak suka baca. Bagaimana saya bisa mengenal Allah? Membaca saja saya tidak bisa. Ada yang enggak bisa baca? Enggak usah angkat tangan. Tidak ada alasan Allah bisa didengar. Benar enggak? Dari mana?
Dari khotbah, dari firman Tuhan, dari YouTube, dari mana. Sekarang tuh zaman sudah canggih saudara, enggak cuma di gereja kita bisa mengenal Allah. Dari Alkitab online, enggak punya Alkitab, enggak bisa baca kayak saya malas baca. Bacanya kecil-kecil di Alkitab. Ya saya bacanya di Alkitab online. Saya bersyukur ada Alkitab online bisa digede-gedein Zoom. Teman saya bilang, Bu Sri hebat loh, nggak pakai kacamata. Ya jangan salah, saya bacanya gede-gede banget. Tetangga saya udah bisa lihat. Tetangga saya bisa lihat saya ngapain baca gitu bisa. Karena saya nggak mau pakai gini karena ya memang kebiasaan aja, belum biasa. Jadi mengenal Allah itu bisa dengan cara membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, berkonsultasi dengan mentor-mentor rohani kita. Pokoknya kalau kita benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita mengenal Tuhan, kita tidak menjadi orang Kristen yang dibodoh-bodohin, atau tidak menjadi orang Kristen yang terombang-ambing perasaan. Ada masalah begini, sudah bingung. Kalau kita tahu di firman Tuhan, kalau kita juga nggak ngerti bisa konsultasi kepada pembimbing rohani kita. Benar nggak kalau ada masalah? Apapun masalah kita, di Alkitab ini ada jawabannya. Masalah rumah tangga, masalah apa? Masalah anak, masalah suami, masalah istri. Semua ada di Alkitab, semua ada pengajarannya. Ya, jadi mengenal Allah itu sangat-sangat beruntung. Kita tahu harus mengasihi suami, kita harus sebagai istri tunduk kepada suami. Suami harus tahu mengasihi istri. Kita tahu kita harus memelihara anak-anak titipan Allah dengan kasih. Tak boleh menyakiti hatinya, apalagi membunuh karakter dengan omongan-omongan kita. Kita tahu kalau itu semua berjalan dengan baik, rumah tangga akan harmonis. Manis sekali Bu Sri kenyataannya. Kenyataannya banyak suami-suami yang tidak peduli sama istri. Kenyataannya banyak istri-istri yang tidak tunduk pada suami. Salah siapa? Ya salah sendiri. Salah masing-masing, gak kenal firman Tuhan atau tidak menerapkan firman Tuhan. Tapi kita di sini kita disuruh kita harus mengenal Allah, menerapkan firman Tuhan. Nah itu yang saya maksud, kita tahu sekarang. Kalau kita sudah tahu itu enak saudara. Hubungan kita itu hanya kita kepada Tuhan. Kalau sudah benar, orang lain tetangga, teman-teman bilang kita salah, ngatain kita, wah sok tahu, sok hebat, sok rohani, sok, pokoknya yang sok itu semua banyak. Kita nggak akan sakit hati, benar nggak? Bagaimana kita menjaga hati kita? Ya diri kita yang sendiri yang menjaga dengan firman Tuhan, bukan orang lain yang disuruh menjaga hati kita. Walaupun itu suami sendiri, walaupun itu anak sendiri, gak bisa jaga hati kita, benar gak? Yang menjaga hati kita harus diri kita sendiri. Jangan pernah menuntut suami itu harus jaga hati istri dong. Istri itu harus jaga dong, harus menghargai suami dong. Betul, teori, tapi kenyataannya gak seperti itu, banyakan. Hanya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang menjalani firman Tuhan, yang bisa mengekang diri sendiri, bisa mengalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena tahu firman Tuhan. Benar nggak? Ada orang yang cerai, ada orang yang tetap bertahan. Kenapa? Orang yang tetap bertahan mungkin sama sakitnya kalau dirasa-rasain. Tetapi dia bertahan karena firman Tuhan mengatakan nggak boleh cerai. Boleh nggak kita cerai? Nggak boleh kan Pak? Benar berarti kan saya? Nggak boleh cerai. Makan sampai hari ini saya nggak cerai. Bukan berarti tidak ada masalah saudara. Bukan, orang banyak ya dari dulu tuh saya di komunitas-komunitas bisnis saya dan suami itu terkenal pasangan paling harmonis. Loh, tepuk tangan. Harmonis karena apa? Wih baik, bukan. Masalahnya sama. Pak Heru tuh orang yang temperamen. Saya juga orangnya temperamen. Harusnya kan enggak cocok, benar enggak Pak? Saya temperamennya maksudnya gini, orangnya sama meledak-meledak sama saya sanguin. Wah happy gitu. Pak Heru orangnya koloris, meledak-meledaknya hal-hal yang disiplin gitu. Enggak cocok saudara. Saya bisa sembarangan, Pak Heru harus rapi, kan gitu. Tapi karena firman Tuhan, kami sama-sama bisa belajar. Pada saat Pak Heru naik, saya turun. Saya santai, diam. Walaupun
Emosi nggak? Emosi, kadang-kadang tak lawan Pak Heru, tapi habis itu ya sudah, diam, nggak akan saya lanjutin besok-besoknya. Ya udah pokoknya kalau Pak Heru kasih tahu masih kekeh, masih marah, masih ini, ya saya pakai nada tinggi juga. Bukannya itu nggak tunduk, siapa bilang dengan nada tinggi nggak tunduk? Tunduk itu pada hal-hal prinsip, saudara. Nggak boleh cerai, itu tunduk kepada nggak boleh menghina suami, tidak boleh membuat suami merasa terintimidasi dan sebagainya itu. Tapi kalau kita masih dalam batas-batas wajar, kalau saya dengan Pak Heru itu gitu. Jadi Pak Heru emosi, saya reda. Saya emosi, Pak Heru reda. Jadi ketika Pak Heru tinggi, saya tinggi, dia tahu dia sudah keterlaluan. Jadi dia diam. Gitu saudara, jadi nggak harus bercerai, nggak harus saling merasa nggak cocok. Banyak sekali perceraian, kenapa bercerai? Nggak cocok, prinsipnya apa? Gitu ya. Atau sama anak sampai minggat, anak sampai orang Bali bilang dipastu itu apa? Disumpahin. Saya enggak mau, saya jaga mulut saya mau anak-anak saya baik, mau anak saya enggak baik, mau enggak baik itu urusannya dia, tapi urusan saya harus baik sama anak saya. Ya enggak? Sama anak kecil-kecil kita keplak ya enggak apa-apa, tapi kalau anak sudah gede udah ngerti enggak boleh dikeplak, diomongin kasar juga, yang menyakiti juga jangan, saudara. Kalau saya sama anak saya udah marah, maksudnya saya merasa marah, saya merasa jengkel, saya diem, saudara. Diem, tapi diamnya itu diam benar-benar kita menahan rasa kita, mengolah perasaan kita, dan berdoa kepada Tuhan dan menerima kesalahan saya. Kalau saya salah, saya koreksi diri, apa yang dia omongin yang nyakitin saya koreksi diri saya. Oh ya benar kali ya aku begini, ya udahlah. Nah seperti itu saudara. Jangan terus kita sebagai orang tua selalu merasa benar. Nggak selalu orang tua itu benar. Ingat, orang tua itu kadang-kadang dikoreksi oleh anak. Nah yang membuat kita bilang anak itu kurang ajar, anak itu tidak tahu diri, karena egonya kita sebagai orang tua nggak mau dikoreksi, benar nggak? Oleh sebab itu saya di rumah tangga saya yang dibilang harmonis itu apakah santai? Enggak, sering ribut saudara. Sering, maksudnya ribut tuh apa sedikit, mungkin Pak Heru orangnya rapi, marah. Ya saya baru di jalan juga ngomong sama anak, Papa tuh memang begitu. Papa itu memang emosi. Kita ini yang tahu diri, maksudnya tahu kalau udah emosi ya kita nggak usah masukin ke hati, jadi kita nggak sakit hati, benar nggak? Kalau kita sakit hati yang salah siapa? Ya kita sendiri, karena kita masukin semua itu hal-hal kotor tuh ke dalam diri kita, sama seperti mobil. Mobil tuh kan harusnya bahan bakarnya bensin. Tapi kalau kita masukin lumpur aja itu mobil kan akhirnya mogok. Ya sama seperti kita saudara, kalau kita jadi manusia, tahu punya suami temperamen, tahu punya anak pemalas, tahu punya anak ini begini dan begitu, ya kita yang atur-atur diri supaya enggak sakit hati. Yang tak ada bersyukur. Kalau kita udah bersyukur punya suami, ya kalau nggak punya suami sendiri gimana ya gitu. Syukur ada suami yang bukain pintu pagar. Pak Heru tuh rajin bukain pintu pagar, nyediain saya chargeran telepon. Pak Heru tuh hebat, ada kebaikan-kebaikan. Jangan ngeliatin suami kita jeleknya terus, jadi lihat baik-baiknya. Baiknya apa? Yaitu handuk saya dijemur, nanti diterapiin, taruh lagi. Mana ada suami kayak gitu? Pak Heru seperti itu, pagar dibukain, Pak tolong Pak, pagar masuk, buka, tutup, terus mobil parkirin depan rumah, wah jadi ratu saya di saat-saat seperti itu. Tapi saat-saat lain ya saya ngalah kan gitu, ada kelebihan, pergunakan malam-malam jam 12 dia capek, saya pijat, kan gitu dong. Saudara saya ini tukang pijatnya Pak Heru. Ya itulah saudara, jadi kita tahu sekarang, karena kita tahu Allah, karena kita mengenal Allah, kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita jadi istri harus tunduk, kita jadi suami harus mengasihi istri, jadi anak kita harus menghargai orang tua juga harus mengasihi anak. Apapun itu ya, dengan teman-teman dan sebagainya. Jangan pernah keadaan sekeliling kita membuat kita galau. Galau sebentar boleh, manusia belum malaikat, benar nggak Pak? Tapi kalau dalam kegalauan kita cari firman Tuhan, kita cari maunya Tuhan. Oh kata Tuhan kita tetap memaafkan, kata Tuhan kita jangan sakit hati, kita sudah benar ya sudah, lupakan. Nggak diajak bergaul sama dia, nggak apa-apa,
memangnya dia ngasih aku duit terus? Kan enggak toh. Kalau diajak sama teman-teman enggak diajak bergaul, emangnya dia kalau aku sakit dia yang nggak bawa kita ke dokter? Enggak toh. Ya udah kita bergaul sama teman-teman yang bisa kita ajak bergaul gitu. Ya, jadi kita tahu karena kita mengenal Allah karena firman-firman. Nah, dan kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Enggak usah jauh-jauh deh. Kita Tuhan itu ya. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab tuh tokohnya Yusuf. Yusuf diberi visi dalam melalui mimpi akan menjadi pemimpin, benar nggak? Yusuf polos aja cerita sama saudaranya, nggak ada tedeng aling-aling, cerita aja dia. Memang kita kan ngeliatnya sombong banget dia cerita kayak gitu. Ya benar, ternyata kalau orang normal-normal seperti kita jengkel saudara. Saudaranya normal, sama seperti kita. Jengkel dia, tapi kelewatan. Jengkel akhirnya Yusuf dibuang, mau dibunuh. Ngapain dibunuh? Rugi amat. Buang, ngapain dibuang? Rugi amat, jual aja. Gitu. Karena akhirnya dia dalam kejahatannya lebih jahat lagi. Dapat keuntungan dari kejahatannya. Nah itu sistem kerja Allah, itu enggak simsalabim saudara. Sistem kerja Allah, kita kan lagi membahas sistem kerja Allah. Allah punya kerja, Allah tuh Allah yang tertib, Allah yang konsisten, Allah yang disiplin, Allah yang setia saudara. Jadi ketika dia memberi visi kepada Yusuf, Yusuf langsung mengaplikasikan, langsung Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sangat jahat di dalam kehidupan kita harus bersyukur, jangan-jangan dia dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk membentuk kita lebih baik lagi. Ya Yusuf contohnya. Dalam visinya dia menjadi pemimpin, Tuhan pakai saudara-saudaranya untuk mencapai awalnya. Benar enggak? Nah, masalahnya ketika kita diproses oleh Tuhan, ini proses sistem Tuhan. Ketika kita diproses, setia enggak kita? Tetap enggak kita menjalankan firman Tuhan? Yusuf setia, dia dijual akhirnya jadi budak, jadi budak pun dia difitnah oleh istrinya Potifar sampai masuk penjara. Berapa tahun itu saudara? Nggak gampang, coba Anda cuman belum dapat pembeli dagangan Anda sudah sedih. Saya lama berapa tahun enggak laku-laku dagangan saya nggak sedih, mana ada yang tahu saya lagi tidak punya uang. Istilahnya begitu ya, mana ada yang tahu kita lagi enggak ada yang laku barang kita. Orang kalau Bu Sri mana mungkin enggak punya duit. Ada kalanya kita enggak punya duit, tapi tetap kita bersyukur, tetap kita happy, tetap kita ketawa. Saya enggak pernah sedih gara-gara enggak punya duit saudara. Saya sedih paling kalau dimarah Pak Heru. Ya jadi Tuhan itu ada prosesnya. Jadi sistem kerja Tuhan itu ada prosesnya. Kita harus taat di dalam prosesnya. Ketika kita menanti penggenapan janji Tuhan, kita tetap bersyukur, kita tetap harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yusuf diproses, kalau dia enggak mau taat sama Tuhan, dia dirayu Potifar, dia mau. Ya mungkin enggak jadi, akhirnya beneran di penjara, dibunuh barangkali sama si Potifarnya. Ini kan istrinya yang ngerayu. Dia masuk penjara, dia tekun, dia baik, tetap menebar kasih. Akhirnya dia ada mimpi-mimpinya Firaun dia terjemahkan dan benar, dan dilupakan lagi sama si juru minum itu kan. Enggak lama, enggak setahun 2 tahun, enggak berapa tahun itu. Lama saudara, sampai akhirnya benar-benar dia jadi pemimpin. Karena apa? Karena Yusuf tetap setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan. Sistem kerja Tuhan, menguji Tuhan. Tuhan tuh bisa kok menjawab doa kita. Nah kalau hari ini kita tidak dijawab doa kita, mungkin Tuhan sedang memproses kita. Sama seperti Yusuf. Tuhan sedang memproses kita supaya kita terbentuk, supaya kita siap menerima berkat-berkatnya yang besar. Kalau hari ini belum diberkati, kita pengen yang kecil, mungkin Tuhan ngasih berkat yang besar supaya kita bisa ngatur keuangan. Kalau hari ini kita belum ada impian-impian yang kita tercapai, belum ada hal-hal yang besar yang kita akan
inginkan belum tercapai. Mungkin Tuhan sedang membentuk diri kita supaya kita bisa lebih bertekun di dalam keadaan kita, supaya kita lebih berintrospeksi diri, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan dan sebagainya. Jangan bersungut-sungut, jangan terus akhirnya apalagi lupa sama Tuhan. Banyak gak orang lagi susah lupa sama Tuhan? Banyak gak sih orang yang kecewa sama Tuhan? Banyak. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu sistem kerja Tuhan, kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Benar nggak? Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok kamu kasih aku suami seperti Tuhan, kok kamu kasih istri seperti Tuhan, kamu kok kasih aku anak seperti ini? Tidak akan seperti itu. Tuhan, kamu kok kasih aku hidup seperti ini? Tuhan, aku banyak hutang, kenapa? Tuhan, kok Tuhan disalahin, yang berhutang kita? Tuhan, istri saya nyeleweng, suami saya nyeleweng. Itu di luar kuasa kita, saudara. Ingat, kita bertanggung jawab masing-masing pada Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kalau suami kita atau pasangan kita nyeleweng, ya sudah, fokus sama Tuhan, fokus sama anak-anak, kasih tetap terima dia dengan baik. Itu proses kali buat kita supaya kita lebih baik lagi. Mungkin dulu kita cerewet, mungkin dulu kita tidak menyenangkan, siapa tahu ya. Atau kita tetap baik tapi ya memang suami kita diizinkan oleh Tuhan atau pasangan kita diizinkan oleh Tuhan untuk aneh-aneh dulu. Supaya suami kita nanti pas balik baru dia tahu, oh ternyata suami istriku baik sekali ya gitu. Kan? Tidak ada hal yang mustahil. Bu, kok ibu firmannya kayaknya gampang banget. Bisa nggak sih bisa nggak sih orang itu bertahan dalam rumah tangga yang hancur-hancuran? Kan lebih baik cerai, Bu, daripada kita menyia-nyiakan hidup kita dalam rumah tangga hancur. Masih banyak kok suami atau istri baru yang bisa yang bisa sepertinya lebih menghargai kita. Ya firman Tuhan ngatakan tidak boleh cerai, udah terserah, aku tidak mau tahu, pokoknya firman Tuhan tidak boleh cerai, ya sudah. Saya tidak bisa kasih jawaban. Kalau ada teman saya tuh banyak bermasalah, banyak cerai, banyak selingkuh, banyak ini, banyak cerita sama saya. Tak kasih pertanyaan, kamu mau jawaban Kristen, kamu mau jawaban rohani apa jawaban sebagai teman? Atau jawaban umum? Ya, memang ada beda banget lagi. Ya kan saya belum pendeta, saya tidak bisa konseling, tapi saya bisa cerita gitu loh. Kalau jawaban Kristen rohani, ya nggak boleh cerai. Oh dia gini istri, nggak apa-apa, pokoknya nikmati aja. Kamu nggak ngalamin, siapa bilang saya nggak ngalamin? Saya sudah berapa puluh tahun saya nikah, berapa puluh tahun, 30 tahun hampir. Pasti ngalamin lah yang begitu-begitu. Memang kalau kita bagusnya apa? Kalau kita udah tahu firman Tuhan lebih cepat kita bertumbuh. Tapi kalau kita enggak tahu firman Tuhan, kita terseok-seok dulu. Oh nangislah, ngambeklah, inilah, itulah, mau bunuh diri lah dan sebagainya lah. Ada loh banyak, hanya gara-gara selingkuhan aja udah bunuh diri. Kan gitu. Nah kita harus setia, harus sesuai dengan firman Tuhan. Yusuf setia, makanya dia berhasil. Kalau kita mau jadi orang hebat, kita juga harus setia. Kapan sampai itu terjadi? Kalau enggak terjadi, ya kita punya surga Tuhan, punya kehidupan kekal dengan Tuhan. Tujuan akhir kita di situ. Jangan berpikir, sampai kapan Bu, saya sudah berpuluh-puluh tahun begini, kata Tuhan kita jadi anak Tuhan kaya, jadi ini, jadi itu loh. Ya pasti, kaya di surga kalau kamu terus-terusan hidup benar. Sekarang kamu bersyukur, kalau kamu mau bahagia itu tidak dengan kekayaan kamu bahagia. Mosok, orang kan banyak bilang kalau punya uang baru bahagia, benar nggak Pak? Padahal enggak loh. Banyak orang kaya yang menderita batinnya. Kita kalau kita bersyukur, tahu firman Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal, kita bahagia. Bahagia itu kita ciptakan sendiri, saudara. Bagaimana menciptakan bahagia? Ikuti firman Tuhan, bahagia kita. Kenapa bisa? Roh Kudus dalam diri kita, Roh Tuhan dalam diri kita, itu menolong kita untuk bisa. Benar gak? Ada orang bilang, ini LGBT apa dan sebagainya, homo, susah, gak mungkin bisa. Loh saya lihat sendiri loh, orang sudah dioperasi, cowok jadi cewek, sudah dioperasi 17 tahun dia dioperasi, sudah jadi cewek, bisa kembali kepada
kepada cowok, jadi dia minta jadi cowok lagi karena Tuhan, karena jamahan Roh Kudus. Benar nggak Pak? Lihat aja di YouTube ada tuh kesaksian. Dengan itu saya berpikir, LGBT yang sudah operasi, yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi perempuan aja bisa jadi laki lagi karena jamahan Tuhan. Apalagi emosi, apalagi sakit hati, apalagi marah, iri hati, itu semua bisa. Jangan terus hidup iri hati, jangan terus hidup menyalah-nyalahkan orang lain, jangan terus hidup apa yang nggak benar itu. Berubah soal Roh Kudus, Tuhan bekerja melalui orang-orang itu untuk membuat kita jadi orang yang benar. Jangan pernah melihat tetangga ini jadi iri. Boleh iri karena memang sifat kita iri mungkin ya. Bawa ke positif. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Aku harus bisa berusaha. Jangan irinya, ngomongin jelek-jelek. Dia pasti jadi simpenan ini. Kita jadi berdosa. Iri aja udah berusaha, tambah ngomongin lagi teman kita. Jangan saudara. Jangan bergibah yang negatif. Kalau bergibah tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, sharing kehidupan kita kepada teman-teman kita bagus. Jadi sistem kerja Tuhan itu tidak simsalabim, sering melalui proses dan bisa bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi kalau kita tetap setia, kita pasti mengalami hal yang luar biasa, kebaikan kita. Ya, bukannya Tuhan tidak bisa simsalabim, bisa, benar nggak Pak? Tuhan bisa membalikan seperti telapak tangan jelek kalau memang maunya Tuhan seperti itu. Tapi kalau Tuhan belum mau seperti itu, yang kita yang harus terus tunduk dalam pengajaran Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Apapun itu, mau marah, tahan marahmu. Gimana caranya nahan marah? Kalau kita enggak bisa dengan ketika ya udah sebelum buka mulut hitung dulu dari 100 sampai 1 baru boleh marah. Udah lupa marah kita. Tiduran capek, enggak marah. Mau iri, sama juga langsung klik. Tidak boleh iri kata firman Tuhan, kita harus bersyukur apa yang kita, seperti itu saudara. Itu semua dari kita, dari Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk membuat kita berubah 180 derajat. Bisa saudara, yang tadinya marah, kalau dia bertumbuh dengar firman Tuhan, tahu firman, bisa berubah Tuhan. Karena Tuhan. Ya, jadi proses Tuhan, sistem kerja Tuhan itu melalui proses yang bisa setahun, 2 tahun. Jangan pernah iri, mereka diberkati kok aku belum ya. Jangan pernah iri, mungkin Tuhan yang menunggu kita untuk kita bertobat dulu. Mungkin kita belum layak untuk diberkati. Mungkin Tuhan juga mau memunculkan kemuliaan yang lebih besar ketika dia mau menolong kita. Semua orang bisa lihat. Seperti Lazarus, Marta dan Maria kan cerita mengabarkan kepada Tuhan. Tuhan, Lazarus hambamu yang kau kasihi sakit kan gitu. Tuhan Yesus bisa datang nggak? Bisa. Tapi Tuhan kan sengaja. Ada di firman Tuhan Yesus sengaja tinggal di kota itu 2 hari lagi, benar nggak? Sekarang dia dapat berita, harusnya orang dia mengasihi Lazarus. Lazarus sakit. Aku langsung cepet-cepet ke kota itu kan bisa mau doain dia biar dia bisa seperti itu Tuhan. Tapi Tuhan sengaja menunda 2 hari lagi. 2 hari ditunda, perjalanannya 2 hari sehingga Lazarus sudah meninggal 4 hari. Benar nggak? Tuhan Yesus datang ke tempat Maria itu, Lazarus sudah meninggal, sudah 4 hari, udah busuk, udah bau. Maria bilang, seandainya engkau datang lebih awal, hambamu Lazarus itu mungkin tidak mati. Terus Yesus bilang, mana, di mana? Sini mana? Sudah mati, sudah bau busuk Tuhan, engkau terlambat Tuhan terlambat. Kan Tuhan bilang mana? Ayo pokoknya enggak percaya si Marta Maria ini, orang udah mati kok, ngapain Tuhan mau ke situ susah-susah amat sih gitu. Tapi enggak kan, Tuhan datang di keramaian orang loh waktu itu, banyak orang yang melihat Tuhan memanggil, hai Lazarus keluar gitu kalau nggak salah, keluar Lazarus kayak pocong, masih terikat, gempar kan. Nah Tuhan itu kadang-kadang menjawab doa kita supaya kemuliaan Tuhan itu terlihat oleh banyak orang, benar nggak Pak? Akhirnya semua orang bertobat, banyak orang bertobat saudara, karena Lazarus dibangkitkan. Dan banyak orang mendengar Lazarus setelah itu.
Jadi kadang-kadang kita harus menunggu dengan sabar karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Kita juga seperti itu, tidak ada kata terlambat buat Tuhan menolong kita. Terlambat Bu, suami saya sudah begini, terlambat Bu, anak saya sudah begini, terlambat Bu, saya sudah terlilit hutang. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja, Anda tetap setia, tetap tahu bahwa itu adalah diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah mengatakan terlalu terlambat, kita tidak pernah akan menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan apalagi. Ya, jadi kita akan tegar, kita akan kuat, kita akan maju terus, senyum terus. Mau orang mengkhianati kita, menghina kita, menjelek-jelekkan kita, marah-marah sama kita, senyum aja. Kalau nggak bisa ngomong, senyum aja. Emangnya gampang? Nggak gampang, memang tidak gampang, tetapi akan jadi gampang kalau kita percaya Tuhan. Ya. Saya udah lalui semua, saya ngomong ini saya udah lalui semua, saudara. Karena saya udah 30 tahun juga hidup bersama anak, suami, dan yang lain-lain. Pasti saya ngalami. Orang banyak, adik saya gini, ini bukan mau muji-muji diri ya, enggak, maksudnya ini adalah contoh dari kalau kita menerapkan firman Tuhan. Mbok Lin hebat, memang Mbok Lin ini memang hebat. Mbok Lin itu saya, adik saya bilang, dia tuh bisa loh memberi sama orang-orang yang sudah nyakitin dia, sudah mengkhianati dia, sudah ngata-ngatain dia, tetap aja dia santai ngeluarin duit buat mereka. Saya enggak sadar kalau saya diperhatiin. Ya enggak, kadang-kadang kita berbuat aja baik, ternyata kita diperhatikan sama saudara-saudara kita, saudara. Kalau aku jangankan mengasih, aku malas ngomong aja udah malas sama orang-orang kayak gitu. Ada saudara, ya, tante saya punya anak, dulu nipu saya lah, dulu pokoknya hal-hal segala macam lah. Pada saat adiknya meninggal, anaknya meninggal, tante saya telepon, aduh Sri, dia belum bilang minta, saya udah kasih, ya tante nanti tak kasih, ya nggak banyak sih, nggak banyak, saya ngasih 2 juta saya kasih. Pada saat itu saya cuma punya uang 2 juta, ya berarti semuanya yang saya kasih, saudara. Tapi memang nggak banyak daripada 10 juta kan gitu. Itu tuh diperhatiin ternyata sama adik-adik saya. Dan banyak hal-hal seperti itu. Saya kalau soal memberi, walaupun kita nggak punya, ya kita punya kasih. Tuhan bilang kasih, ya udah kasih. Kok tahu sih Ibu bilang Tuhan ngasih? Ya akan ada di dalam hati kita. Kalau suara-suara yang baik itu pasti dari Tuhan. Kalau suara jelek ya jangan dengerin, itu pasti dari si penjilat. Ya seperti itu. Jadi kita harus tahu membedakan. Orang tuh sering gini. Kenapa sih orang yang di member pendeta, sepanatua sering bilang saya mendengar suara Tuhan, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Ya baca firman Tuhan, tahu itu adalah suara dari Tuhan. Dengerin yang baik-baik itu sesuai dengan firman Tuhan, itu suara Tuhan. Benar nggak Pak? Jadi bukan hanya orang-orang Roh Kudus yang bukan hanya orang-orang rohani yang bisa mendengar suara Tuhan. Setiap Anda kalau Anda kenal Tuhan, kalau Anda mengenal Tuhan, kalau Anda baca firman Tuhan, Anda tahu karakter Tuhan, Anda bisa mengenal suara Tuhan. Semua orang di ruangan ini, jangan pernah lagi berpikir, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Saya dulu gitu, gimana sih dengar suara Tuhan? Oh, suara Tuhan itu maksudnya, karena belajar, karena mendengar kita, jadi kita tahu. Jadi saya tak pernah ragu lagi, ini suara Tuhan atau ini suara hantu. Ya, enggak terbalik. Kalau kebaikan, kebenaran, membuat semuanya baik, itu suara Tuhan, saudara. Seperti apa? Perjelas lagi. Seperti kalau kita lagi dimarah-marah sama suami, terus ada suara, lawan aja, enggak usah, itu berarti suara dari iblis. Sikat aja, itu suara dari iblis. Kalau bilang tenang, senyum aja, senyum, nah itu Tuhan, itu suara Tuhan ya. Kan selalu kita berperang dalam hati kita, Ketika kita menghadapi sesuatu situasi sulit itu keluar, Tuhan apa iblis yang menghantui kita, yang merasuki kita. Kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita, keluarnya pasti baik. Seperti itu. Jadi Tuhan, kita tahu sekarang Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, tidak akan pernah membatasi karya Tuhan, selalu bersyukur dalam kehidupan kita, tidak pernah mengatakan terlambat Tuhan, saya sudah terlanjur begini. Berdoa saja, berserah kepada Tuhan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan.
akan ada jalan keluar. Belum ada sekarang, tetap lakukan yang terbaik. Jangan berkhianat. Nah, Tuhan tidak suka sama orang-orang yang berkhianat. Ya jangankan Tuhan, kita aja enggak suka, ya enggak? Seperti itu. Nah, bagi siapa? Kembali lagi, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencana Allah. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengaku mengasihi Tuhan? Ada yang berani mengaku mengasihi Tuhan di sini? Coba angkat tangan. Yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Ya. Semua orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang tunduk akan firman Tuhan. Orang-orang yang menjalankan firman Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi anak, ya pasti kita menyayangi anak, benar enggak? Pasti membela, bila perlu saya enggak makan, anak saya yang makan dulu. Itu orang mengasihi, saudara. Sama kalau kita mengasihi. Jadi firman ini kita enggak bisa klaim sembarangan. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kitanya sembarangan, kitanya enggak dengar firman Tuhan, kitanya hanya ngambil-ngambil firman Tuhan yang enak-enak aja, yang keras-keras kita enggak mau. Ya berarti kita enggak mengasihi Tuhan, kita oportunis. Ya Tuhan, ya tunggu dulu, berubah dulu, setia dulu, kan seperti itu. Jadi firman ini bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Karena orang-orang yang mengasihi Dia pasti mau dipanggil untuk pekerjaan Allah, untuk kerajaan Allah. Ya, mari kita sekarang mulai koreksi diri. Dulu saya pemarah, dulu saya suka iri hati, dulu saya suka ngomongin orang, dulu saya sering ngadu domba orang. Dapat omongan dari sini, oh saya sampaikan lagi di sini. Itu jahat sekali saudara, jangan seperti itu. Kalau kita ngomongin orang, kita dengar omongan, ya udah untuk konsumsi ketawa-ketawa aja, untuk kita aja sendiri, jangan nyampein saudara. Sering dalam pergaulan seperti itu. Ada orang ngomong, dia kepancing ngomong, dia mancing-mancing orang itu ngomong, malah dia yang ngadu domba. Nah itu jangan, itu dari iblis. Karena hal itu merusak, dimanapun merusak. Orang itu dimanapun dia berada pasti dia merusak kalau udah kayak begitu. Terus bagaimana kita ngadepin? Ya udah itu urusannya dia, urusan kita sama Tuhan, kan gitu. Jadi kita tetap setia, tetap benar, orang lain boleh salah, tapi jangan kita yang salah. Kalau kita bisa nasihatin, kalau enggak jangan. Orang kayak itu susah, kita enggak bisa nasihatin kecuali dia sendiri dengan Tuhan nanti. Seperti itu, tapi kadang-kadang kalau dia sudah dengar firman Tuhan bisa bertumbuh. Nah tugas kita tetap di dalam jalan Tuhan, tetap koreksi diri, mengoreksinya dengan cara di firman Tuhan maunya Tuhan apa, sedang situasi begini Tuhan maunya apa. Seperti itu kalau kita lagi bimbang, lagi galau. Boleh konsultasi kepada rohani, pembimbing rohani, kalau enggak punya atau lagi enggak ada bisa WA, kalau enggak bisa ya langsung cari di firman Tuhan, seperti itu. Jadi baik saudara, saya berharap kita bisa sama-sama bertumbuh, kita sama-sama tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Dia, mari kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, mari kita belajar bertumbuh yang benar, berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa.